Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi umur panjang dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus, dan tegangan pada saluran transmisi. Yang pertama, representasi saluran transmisi. Pada umumnya, saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fasa, seperti pada gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh gambar saluran transmisi. Selanjutnya ini representasi saluran transmisi 1 fasa. Yang tadi merupakan representasi saluran transmisi 3 fasa dan ini adalah 1 fasa. Nah, pada gambar 1A diperlihatkan saluran 1 fasa dengan kawat netral dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral karena ketiga fasanya simetris. Artinya ketiga fasanya tergeser 120 derajat terhadap fasa referensi. Maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan 1 fasa saja. Dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedansi, dan gambar 1B besaran untuk fasa B dan C diperoleh dengan memutar besaran fasa A dengan sudut 120 derajat dan plus 120 derajat. Nah, contoh soal untuk saluran transmisi. Contohnya, suatu saluran transmisi 3 fasa sepanjang 300 MI melayani beban sebesar 400 PA dengan faktor daya 0,8 tertinggal pada tegangan 345 kV. Konstanta ABCD saluran adalah A sama dengan D sama dengan 0,8180. Kemudian A1 sama dengan A1 3 derajat B sama dengan 172,2 dan A84 2 derajat ohm C sama dengan 0,0019. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan tegangan antara saluran dan netral di ujung pengirim arus, ujung pengirim, dan persentase jatuh tegangan pada beban penuh. Nah, rumus yang digunakan adalah Vs sama dengan A VR plus B IR. Turunannya IS sama dengan C VR dan DIR. Nah, hasil yang diperoleh adalah 447,7 A8,5 derajat A. Selanjutnya, yang kedua, klasifikasi saluran transmisi. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kawat pendek. Yang kedua, kawat menengah. Dan yang ketiga adalah kawat panjang sepanjang 250 km. Nah, di atas telah disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat sangat kabur. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya korona sangat besar. Korona ini akan memperbesar kapasitansi. Dengan demikian, akan memperbesar arus bocor. Jadi, ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan untuk memperoleh hasil yang teliti
Sebelumnya kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi. Lebih baik bila menghitung terlebih dahulu kapasitansi termasuk corona. Nah, kemudian di Indonesia standar tegangan transmisi adalah 66,150, 380 dan 500 kV. Tetapi di negara-negara yang telah maju terutama dalam bidang transmisi seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV. Maka kualifikasi berdasarkan tegangan yang pertama adalah tegangan tinggi sampai 130 kV dan yang kedua tegangan ekstra tinggi antara 220 sampai 765 kV dan yang ketiga tegangan ultra tinggi di atas 765 kV. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama yaitu yang pertama transmisi yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban. Yang kedua subtransmisi yang merupakan transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran rendah. Dan yang ketiga distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Nah, kita masuk pada diagram pengganti saluran transmisi. Saluran pendek. Nah, pada gambar 2 diberikan diagram pengganti dari saluran pendek. Di sini kapasitasnya diabaikan. Nah, di sini VR sama dengan tegangan skalar pada ujung beban pada beban 0. Nah, kemudian VR tegangan skalar pada ujung beban pada beban penuh. Kemudian saluran menengah. Pada saluran ini kapasitansi dapat dipusatkan pada suatu titik atau pada titik nominal PI. Nah, contoh nominal PI pada gambar 4, diagram pengganti saluran menengah. Nah, kita masuk pada contoh soal, yaitu suatu saluran transmisi 3 fasa 50 km, 70 kV mempunyai konstanta R sama dengan 0,20 ohm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tegangan pada ujung beban 70 kV. Hitunglah daya pada ujung kirim. Ya, rumus yang digunakan adalah PS sama dengan akar 3 PS I cos theta S. Nah, hasil yang didapatkan dari rumus tersebut sama dengan 32,34. Nah, yang keempat adalah saluran panjang. Di sini pada gambar 5 adalah contoh gambar saluran panjang. Z merupakan impedansi persatuan panjang dan Y sama dengan admitansi san persatuan panjang. Nah, yang kelima variasi tegangan dan arus sepanjang kawat. Di sini Y sama dengan ZY, yaitu konstanta propagi. Nah, A sama dengan konstanta redaman atau Neper persatuan panjang. Nah, yang selanjutnya adalah konstanta panjang gelombang atau panjang elektrik persatuan panjang. Yang keenam adalah keadaan khusus. Ada 3 keadaan khusus yang menarik gantung dari ZL. Yang pertama adalah ZL sama dengan tak terhingga, kemudian ZL sama dengan 0, dan yang ketiga adalah ZL sama dengan ZK. Nah, jika saluran itu ditutup dengan impedansi yang sama dengan impedansi karakteristiknya, maka pada setiap titik sepanjang saluran
tidak tergantung pada X. Ini berarti bahwa tidak ada gelombang refleksi. Kemudian pada suatu yang tak terhingga panjangnya tidak akan mempunyai gelombang refleksi. Jadi saluran yang dibebani dengan beban yang sama dengan impedansi karakteristik berlaku sebagai kawat yang tak terhingga panjangnya. Kemudian kita masuk pada gelombang panjang. Jika gelombang panjang, maka vektor tegangan atau arus akan sefasa atau satu fasa. Di sini disebut satu panjang gelombang dan diberi notasi. Kemudian ekuivalen PI dan T. Nah, ini merupakan rumus dari ekuivalen. Nah, ini contoh soal dari ekuivalen PI dan T. Nah, hasil yang didapatkan adalah 93,08%. Jadi pada materi kali ini kesimpulan yang kita dapatkan yaitu pemahaman yang mendalam tentang representasi saluran transmisi dan hubungan antara arus dan tegangan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan efisiensi sistem distribusi energi. Ini merupakan aspek penting dalam penyediaan pasokan listrik yang handal dan efisien kepada masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.